Kembali lagi di Selamat Pagi Bengkulu, masih dengan tema kita pada pagi hari ini, kontroversi new normal, kebijakan baru dari pemerintah pusat yang mungkin akan dijalankan di seluruh Indonesia. Nah, Dr. Syafriadi, nih dokter, kita ketahui ini di Bengkulu ini semakin hari ataupun semakin hari ini semakin bertambah ini kasus positif virus corona, dan untuk angka terakhir ini 86 dan kabarnya juga nambah 4 orang lagi. Jadi angka positif ini sudah 90 orang gitu ya. Nah, ini sebenarnya apakah kita harus khawatir, dokter, ataukah seperti apa sikap yang harus dilakukan oleh masyarakat Bengkulu khususnya? Oke, terima kasih. Terima kasih. Jadi kenyataannya dari hari ke hari ya, yang kita harapkan kasus ini bisa berkurang, ya, ternyata diam-diam, tenang-tenang, ternyata bermunculan kasus ini. Jadi sampai saat ini udah 90 kasus. Tentunya dalam hal ini tadi Bung Dempo banyak mengulas bagaimana program pemerintah, edukasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, termasuk dari tenaga-tenaga kesehatan, kami orang-orang kesehatan, para dokter, sudah menyampaikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat. Tinggal lagi kami mengharap, ya saya selaku ketua ID wilayah, tentunya orang kesehatan, menghimbau masyarakat Bengkulu khususnya, marilah kita bersama-sama memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini. Ya. Karena apa? Kalau kita tunggu virus ini melemah, nggak akan melemah dia. Malah prediksi bisa 2 tahun ke depan ini, virus ini nggak akan mungkin hilang. Sama halnya seperti yang tadi disinggung oleh Bung Dempo. Virus ini sama halnya dengan virus-virus COVID-19 ini, sama seperti virus-virus yang sebelumnya. Ada virus influenza, SARS, MERS-CoV, flu burung, ya kan? Itu sebenarnya masih ada, cuma teredam dia. Karena apa? Ada vaksinasinya, kan begitu kan? Begitu juga COVID-19 ini. Seandainya nanti masyarakat mau patuh, menjalankan protokol yang telah dicanangkan oleh kesehatan, yang disupport oleh pemerintah kita, maka mudah-mudahan mata rantai ini bisa terputus, ya kan? Kalaupun ada satu-satu nggak banyak lagi dia, maka kurva yang tadinya kita harapkan ada puncaknya, yang sampai saat ini belum nampak puncaknya ini, kan tahunya puncak itu kalau apabila nanti angkanya itu misalnya sekarang udah 90, belum tentu ini puncak. Kan nanti beberapa hari kemudian muncul 94, nggak puncak berarti kan? Tapi kalau udah 90, besok ketemu, oh sudah 88. Oh besok lagi 84, besok lagi 80. Ini namanya penurunan. Inilah baru dikatakan ada suatu penurunan kasus ini secara surveillance epidemiologi. Jadi kalau saat ini himbauan kami selaku tenaga kesehatan, baik dari Pak Dempo, dari pemerintahan, dari ulama juga, menghimbau kepada kita semua ini, kadang-kadang masyarakat bukan apa-apa. Ya cueknya itu, seperti disinggung di pasar kita lihat. Ya. Ini salah satu kalau menurut hemat saya, kenapa pemerintah mencanangkan program new normal ini desakan dari tadi. Ini melihat bagaimana menjeritnya pedagang-pedagang kecil yang mencari hari ini untuk makan hari ini, dengan dilakukannya PSBB, dengan dilakukannya karantina wilayah, dengan dilakukan lockdown, mereka tidak, atau perintah stay at home itu, mereka menjerit. Kadang-kadang mereka nekat, biarlah kami mati karena COVID daripada mati kelaparan, sampai seperti itu. Nah, jadi mungkin salah satu itu ya, waktu dari pendidikan anak-anak kita lihat di-share-sharekan itu kan, anak-anak itu rindu dengan ketemu dengan gurunya, rindu dengan teman-teman berkumpul, bercengkrama, ya masa anak-anak masa main-main kan, ya belum lagi dari segi sosial. Jadi ini kompleks masalahnya. Jadi berdasarkan itulah kalau menurut hemat saya pemerintah menetapkan ini new normal ini, karena kalau di lockdown maka konsekuensinya tadi pemerintah harus menanggung biaya hidup warganya. Kita sebagai contoh misalnya di negara tangga kita, kebetulan saya punya adik di Malaysia ya. Jadi dilakukan lockdown, memang stay at home. Siapa yang keluar diburu, ditangkap, ya. Jadi tapi dikasih kompensasi, ditanggung kehidupannya. Mereka itu, saya tanya adik saya, lockdown berlaku di sana memang ketat, tapi
pada satu keluarga itu satu keluarga yang punya atau kalau kita punya kartu rumah tangga itu diberi santunan oleh kerajaan 15.000 ringgit. Itu bisa selama sebulan. Kita apa mampu? Hanya mungkin ketidakmampuan itulah maka pemerintah mau mencari jalan lain yang kira-kira mengurangi beban daripada rakyat masyarakat Indonesia ini. Kemudian daripada itu tentunya kalau ini dibiarkan terus ya, tidak ada kepedulian, kepatuhan dari masyarakat ini bahwasanya ini memang ada, benar adanya gitu. Karena bukan apa-apa. Kalau ke pasar kita lihat masih bergerombolan. Kita tanya sama yang pedagang-pedagang. Ada yang memang sadar juga pakai masker. Ada yang enggak. Ya itulah pertanyaan seperti saya ulang kata-kata tadi. Apa ionian Pak Dokter ada COVID-19 itu? Sampai begitu nanya. Ya enggak percaya Bu. Ke rumah sakit coba jalan-jalan biar tahu kayak mana sibuknya orang sekarang melayani pasien-pasien COVID. Itu sampai ada beberapa rumah sakit yang ditunjuk oleh Kemenkes kita di Bengkulu ini kan. Rumah sakit rujukan COVID itu seperti M. Yunus, Rumah Sakit Arga Makmur, Rumah Sakit Damrahmana, ya kan? Ini kan sekarang ini ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan pasien-pasien COVID, sehingga mereka ini sekarang ini mengecampingkan pelayanan di luar COVID, kecuali yang emergensi. Jadi salah satunya masyarakat itu ya seperti tadi disinggung takut mengunjungi rumah sakit itu tadi. Ada sebagian kelompok masyarakat, komunitas masyarakat memang hati-hati benar. Sampai saya ada yang menanggapi ini ringan-ringan aja, ada yang menengah, ada yang berlebihan. Yang berlebihan ini malah nggak mau keluar rumah. Nggak mau keluar rumah, kenapa takut? Kadang-kadang menganggap seolah-olah virus COVID ini bisa terbang seperti setan katanya, terbang bisa. Jadi seperti itu dari Wuhan kemarin. Ya ada yang benar kata Bung Dempo tadi, penularan itu dari body orang ke orang, makhluk hidup ke makhluk hidup. Apakah dia bisa melekat di benda mati? Bisa sebenarnya. Cuma nggak lama mati. Karena virus ini perlu parasit. Dia melekat di orang hidup. Jadi namanya tempat dia melekat itu namanya inangnya. Kalau inangnya nggak ada seperti benda mati ini, dia sebentar. Itu makanya yang disemprot-semprot sebenarnya bukan karena ada tindakan disinfektan. Yang disemprot itu sebenarnya yang selalu dipegang, ya itu kan benda-benda mati disemprot. Karena dia di situ masih melekat bisa. Ya seperti gang-gang pintu disemprot, tapi orang nggak perlu disemprot, nggak perlu, malah membawa dampak negatif. Nah, kemudian lagi perlu diperhatikan, kalaulah ya masyarakat ini tidak peduli ya, sebagian besar ya, ini juga penularan COVID ini juga bukan. Jadi kalau menurut saya penularannya ini seperti multi level marketing, nah gitu ya. Jadi MLM ya. MLM. Jadi penularannya bukan satu bisa ke 10. 10 bisa ke 100. Jadi itu makanya melonjak kasusnya itu. Suatu saat nanti apa yang kita takutkan? Ada suatu terbentuk suatu komunitas masyarakat yang masyarakat tuh bisa kebal terhadap ini. Kekebalannya itu bisa didapat dari buatan atau bisa dengan situasi alam ini. Ya, karena sudah banyak kasusnya ya, terpapar terus masyarakat ini. Cuma resikonya apa? Nanti banyak korban, banyak yang meninggal. Baru terbentuklah suatu kekebalan. Itu yang kita kenal dengan istilah itu herd immunity. Ya, itu bisa didapat dari dua. Bisa dengan terbentuknya oleh alam itu sendiri karena virus tadi sudah masing-masing orang kena, lama-lama terbentuk suatu antibodi, kekebalan sendiri di tubuh orang itu. Maka keballah dia. Nah sama seperti ini, ada penyakit varicella ya, cacar air. Itu kalau orang yang sudah kena sekali, itu dia nggak kena lagi. Di tubuhnya sudah ada kekebalan terhadap virus itu. Mungkin suatu saat bisa terjadi seperti itu. Itu yang pertama ya, bisa kekebalan herd immunity itu bisa didapat dari kondisi alam itu sendiri dan bisa dibuat. Itulah vaksinasi. Sampai saat ini vaksinnya belum ada. Itulah mungkin salah satu alasan dari pemerintah kita. Sementara vaksin ini belum ada, ya udah kita buat suatu program new normal ini supaya bisa berhati-hati. Saya kira itu sementara. Jadi dokter, kita juga sempat menjadi sorotan nasional dan masuk ke berita nasional bahwa tim medis kita ini banyak yang terkena virus corona atau COVID-19 ini. Nah ini apakah sebenarnya APD dari Provinsi Bengkulu ini, tenaga kesehatan ini apakah belum layak, belum mencukupi atau seperti apa dok? Oke, bicara masalah APD, alat pelindungan diri ini ya, ini kan banyak ya. Jadi mulai dari yang ringan itu masker, ya masker itu juga ada kriterianya.
ada masker yang masker medis ya. Ini sebenarnya diperuntukkan bagi tenaga-tenaga medis yang merawat pasien di rumah sakit atau masyarakat-masyarakat non medis yang terinfeksi saat itu. Dipakailah masker medis. Namun kalau misalnya kita untuk hanya masyarakat yang biasa pencegahan terhadap ini penularan ini cukup dengan masker yang biasa. Ada non medis itu yang masker kain ya. Cuma yang terus lagi ada lagi masker yang standar WHO. Itu yang memang apa namanya penyaringannya itu luar biasa halusnya. Itu yang disebut dengan masker N95 itu. Jadi 95% dia mengantisipasi penularan itu. Itulah yang digunakan khusus untuk komunitas dokter-dokter yang bekerja di ruang isolasi itu, yang merawat langsung pasien COVID itu yang memakai itu. Kalau di luar itu bisa jadi kan kalau di rumah sakit itu ada level-levelnya. Ada level 1 yaitu yang bekerja di depan, garda terdepan, di IGD atau di poli rawat jalan. Nanti ada level 2 di ruang-ruang rawat inap ya. Kemudian ada di level 3 itulah dia yang merawat di ruang isolasi, merawat secara langsung pasien-pasien COVID-19 itu. Jadi ini bisa dikatakan memadai atau tidak nih dokter untuk Bengkulu khususnya? Itu masker ya. Kemudian seperti yang disinggung juga oleh Bung Dempo tadi, pada awal-awal kita wabah ini ya, kita melihat pemandangan-pemandangan yang aneh, lucu. Tapi karena apa? Karena pada saat itu keadaan mendesak, APD yang digunakan untuk itu standarnya itu bukan kita nggak ada uang beli, ada dianggarkan oleh pemerintah karena ada kebijakan dari pemerintah bahwasanya selama wabah COVID-19 ini ada anggaran itu dialihkan, ya. Dialihkan ke penanganan COVID ini. Ada dana untuk membeli cover all misalnya, baju hazmat yang seperti astronot itu. Namun barangnya nggak ada pada waktu itu karena kebutuhan meningkat kan gitu. Maka tidak ada rotan akar pun jadi kan gitu kan. Nanti pakailah baju hujan, larislah baju-baju hujan itu dipakai ke dokter. Lah pemandangannya agak aneh-aneh gini. Dokter di rumah sakit meriksa pasien pakai jas hujan. Sebenarnya itu tidak standar, tapi karena nggak ada rotan akar pun jadi. Kenapa kok tenaga medis ini banyak terkena? Ya kita maklum, ya kondisi yang di rumah itu, maka saya bilang orang yang nggak percaya kondisi COVID-19 ini ada di Bengkulu, jalan ke rumah sakit. Gimana sibuknya tenaga medis dan teman saya medis, ya perawat, analis, ya apoteker segala macam yang di rumah sakit itu sibuk. Bagaimana sibuk? Jadi mungkin dengan APD yang standar mungkin ya, tapi karena tingkat pekerjaan, energi yang dikeluarkan, stres yang dikeluarkan untuk melayani pasien-pasien ini udah over capacity ya. Apalagi sekarang ini udah yang terkena ya kan, maka bisa daya tahan tubuh. Kami kan dokter itu manusia juga. Dulu tuh daya tahan tubuh kecapean, disitulah celah virus itu masuk. Itu Imun tubuhnya agak menurun. Itu makanya walaupun demikian kawan-kawan yang terkena itu ya karena antibodi masih kuat, kebetulan penyakit-penyakit komorbid ya, istilah Pak Dempo tadi ada penyakit penyerta. Memang jarang sekali yang terkena infeksi COVID-19 ini murni karena COVID-19 dia meninggal gitu. Tapi biasanya ada komorbid namanya penyakit penyerta. Apakah hipertensi, apakah stroke, apakah diabetes, ada penyakit TB segala macam. Itu biasanya. Ada satu-satu yang murni COVID-19 meninggal ada juga, tapi tidak banyak. Nah, jadi kalau dikatakan apakah APD itu sudah memadai, tapi kalau cukup belum, karena itu tadi singgung Pak Bung Dempo juga, karena ada asmat itu asmat baju cover all itu ada yang bisa single use only, hanya sekali pakai buang, terutama kalau digunakan di ruang-ruang isolasi. Apa di luar itu mungkin bisa dicuci lagi, bisa dipakai ulang, cuma setelah itu harus disterilkan dengan UV dan segala macam kan penyinaran itu. Nah, jadi kalau dikatakan kalau masalah APD yang memadai lah, cuma lagi itu tadi mungkin masalah peningkatan nutrien ya kan,
penyemangatnya, mungkin teman-teman saya di garda terdepan dikasih tunjangan. Nah ini DPR nih kan, DPR nih bisa sebagai ketok palu nanti kan untuk menyampaikan aspirasi. Saya kira sementara itu. Iya. Ini Ustadz Farhan, kembali lagi ke Ustadz mengenai sisi agama seperti itu, dan kita ketahui bahwa kemarin kita bulan Ramadan seperti itu ya, bahwa ada himbauan masyarakat ataupun himbauan pemerintah ini mengatakan bahwa untuk ibadah di rumah. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita sebagai umat muslim itu tarawih di masjid, kemudian juga melakukan sholat id berjamaah. Nah sebenarnya gimana Ustadz mengenai ini? Ini kan membuat sedih juga ya untuk masyarakat yang beragama Islam karena tidak bisa menjalankan ibadah seperti biasanya. Ya, semua ini kan adalah bagian dari ikhtiar ya. Karena dari aspek agama tadi diberlakukan syariat, salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan jiwa, ya, menyelamatkan jiwa manusia. Nah, ketika terjadi wabah seperti hari ini yang masih terjadi, maka MUI dengan melihat kondisi, mempertimbangkan fakta yang terjadi dan sesuai dengan arahan pemerintah, keluarlah fatwa sebelumnya terkait dengan penyelenggaraan ibadah. Nah, di saat kemudian muncul wacana pemerintah ingin melakukan new normal, maka MUI juga sedang mengkaji apakah kemudian nanti masyarakat muslim khususnya bisa beribadah sebagaimana biasa. Kalau selama ini sebenarnya sebagian masyarakat kita masih juga menjalankan ibadah di masjid meskipun tidak sebanyak sebelumnya, karena memang mengikuti fatwa, mengikuti himbauan pemerintah. Nah, belakangan setelah melihat kondisi perkembangan situasi di negeri ini termasuk kebijakan pemerintah tertentu yang seolah-olah dalam poin A boleh agak lapang, agak mudah, tapi sementara untuk ibadah masih agak susah. Akhirnya masyarakat mulai mencoba dengan catatan protokol kesehatan dilakukan sesuai arahan mereka lakukan. Makanya di Idul Fitri kemarin kan tercatat lebih dari 200. Bahkan infonya sampai 500 masjid yang menyelenggarakan sholat Id. Ya, yang sebelumnya di tarawih mungkin terbatas sekali. Sesuai dengan fatwa dengan arahan pemerintah, maka tarawih banyak di rumah. Nah, tapi ketika Idul Fitri, masyarakat melihat kondisi dengan perkembangan, apalagi akan ada new normal, belum lagi dilihat bandara sudah ramai, pasar juga seperti biasa saja. Akhirnya mereka melakukan itu. Dan mereka berusaha juga untuk ikut aturan. Di masjid A misalkan, mereka menyiapkan tempat pencucian tangan dengan sabun. Lalu semua jamaah wajib menggunakan masker. Ya, yang tidak masker, maka pengurus menyiapkan masker. Lalu sapnya lurus, cuman agak jarang. Masih juga tidak menggunakan ambal dengan menggunakan sejadah sendiri. Nah, itu kan bagian dari ikhtiar itu. Nah, sekarang kalau saya lihat di sosial media, Masjid Raya itu sudah membentangkan kembali ambal merahnya, cuman dengan posisi 135. Jadi SAP 1, 20, 3, 405. Itu, dan kajian keagamaan maghrib dan setelah subuh juga akan diselenggarakan per Juni ini. Itu juga respon sebenarnya. Ya, kalau yang lain bisa menerapkan dengan catatan tadi, dengan alasan normal, ya kami juga pengen dong masjid. Nah, inilah yang perlu disikapi kalau memang nanti pengurus masjid atau masjid ingin menyelenggarakan ibadah sebagaimana biasa, ya tentu protokol kesehatan itu yang juga tidak boleh diabaikan, harus ada kesiapan. Nah, kalaulah nanti perlu petugas khusus misalkan, nah ini juga harus bersinergi dengan pemerintah. Ya mungkin tidak semua siap masjidnya, tidak siap semua pengurusnya, tidak siap semua yang bertugas. Kalau masjid-masjid besar mungkin siap, mereka ada pendanaan karena kasnya besar, kita siapkan semua masker, kita siapkan hand sanitizer, kita siapkan ini, mungkin bisa. Dan ini juga yang akan menjadi kajian. Anwar Abbas, Sekjen MUI menyatakan MUI sebenarnya juga membutuhkan data-data yang valid dari setiap daerah terkait penyebaran COVID ini, biar ketika mengambil kebijakan, keputusan atau fatwa sekalipun terkait dengan penyelenggaraan ibadah di new normal, ya tetap tidak merugikan atau bahkan membahayakan jamaah. Kita tidak pengen masjid jadi fitnah.
Ya, jangan sampai nanti itu negara ke masjid mati kena corona kan. Kita tidak pengen ya. Dan selama ini juga analogi penyamaan masjid dengan pasar yang sebenarnya tidak cocok antara masjid dengan pasar. Kalau pasar kan orang terserah lah. Ya orangnya kan dari mana saja. Kalau di masjid kan sebenarnya orang bersih, sudah bersuci, mau ibadah. Ya. Cuman karena ada pertimbangan terkait wabah, ya kita kedepankan itu bahwa ini loh protapnya, inilah protokol kesehatannya. Nah, ini yang juga tadi poin pentingnya bagaimana masyarakat mau memahami dan kemudian mau mematuhi. Karena kalau paham tidak patuh kan juga jadi masalah. Kita juga tidak boleh merasa jumawa, merasa ya ini kan ibadah betul. Nah, cuman kita ini kan manusia tadi. Ya kita yang bersih, orang mungkin tidak bersih. Kitanya yang siap, mungkin kalau tidak siap. Nah jadi tetap semua namanya ibadah itu kan asasnya adalah bagaimana yang kita lakukan ini semua baik dengan cara yang baik. Dan kalau di Madinah sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan protokol kesehatan, ya memungkinkan saja di kita ini menyesuaikan dengan protokol kesehatan kita laksanakan ibadah. Nah, tapi juga sembari menunggu apakah memang nanti akan ada fatwa dikeluarkan menyesuaikan peribadahan di masa pandemi atau masih berlaku dengan fatwa nomor 14 yang lalu. Lihat kondisi di masjidnya, yang tahu jamaahnya, yang tahu masjidnya, yang tahu pengurusnya, apakah akan bisa dikembalikan seperti semula, pakai lagi ambal, tapi tetap menyediakan cuci tangan, siapkan sanitizer, dan seterusnya. Saya pikir seperti itu. Ya, dan tentunya ini juga pernah sempat menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, Ustadz, bahwa masjid tidak diperbolehkan untuk beribadah, masyarakat tidak diperbolehkan untuk beribadah di masjid, namun mal dibuka seperti itu. Dan ini banyak sekali yang mungkin pro kontranya timbul ini kan. Pronya mungkin masyarakat ingin tetap beribadah di masjid, namun kenapa mal dan pasar ini tetap dibuka dan banyak sekali masyarakat berkerumun di situ. Iya. Gimana itu, Ustadz? Ya, kalau memenuhi kebutuhan hidup, pangan, ya, makanan kan tidak bisa dipindahkan tempatnya. Ya kalau mau belanja emang ke pasar, mau beli baju ke ya kalau pasar tradisional atau mall itu kan pasar modern. Tapi kan ibadah bisa di rumah, bisa dipindahkan. Artinya ketika terjadi pro kontra, kenapa harus ibadah di rumah? Ya rumah itu pada saat ini jadikan seperti masjid. Pindahkan aktivitas ibadah selama di masjid ke rumah. Karena ibadah itu kan dia bisa mendapatkan keringanan. Ada rukhsah, ada kondisi darurat yang dengan darurat itu membolehkan sesuatu. Sholat berjamaah di masjid oke, kondisi normal. Tapi di rumah kita bisa mengalihkan sholat berjamaah di rumah. Tapi kalau belanja baju di rumah, belanja dengan siapa? Yang jual siapa? Tapi harus beli. Ya, misalkan beli online ya, barangkali? Iya, online juga ada sekarang. Artinya kan memang ketika aktivitas di pasar kan tidak semua beli sayur bisa online, tidak semua bisa beli cabai ke online. Tahu kalau kebutuhan yang tadi mungkin bisa. Nah kalau ibadah kan bisa dipindahkan ke rumah. Ya, jangankan yang di masjid, di rumah saja ketika sakit. Kan berdiri rukunnya sholat, nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk bilakan berbaring, nggak bisa dengan gerakan pakai isyarat, nggak bisa semua baru panggil kita sholatkan. Nah kan begitu, makanya kita juga mesti bijak bahwa ketika ada himbauan sebelumnya di fatwa MUI bukan seolah-olah menghalangi kita beribadah dan tidak tepat juga ketika masjid harus digembok, ya nggak juga begitu, nggak boleh azan juga nggak begitu karena konsideran dari fatwa MUI itu tidak melarang aktivitas, cuman membatasi, mengurangi. Ya tetap silakan, ada mungkin pengurus masjidnya yang azan, ada berapa orang yang sholat di situ. Ya salah juga kalau digembok, dirantai kapal, nggak boleh orang ke masjid, kan nggak juga begitu sebenarnya pemahaman. Maka tadi kita masih terus mengedukasi agar masyarakat ini kan paham, memahami, lalu kemudian mematuhi. Di situ krusialnya. Ya, baik. Dan pemirsa tentunya ini sebenarnya masih banyak yang ingin saya perbincangkan bersama narasumber kita pagi hari ini mengenai kebijakan new normal ini, namun keterbatasan waktu seperti itu. Dan mungkin masing-masing saya ingin closing statement ya dari Dr. Syafriadi terlebih dahulu mengenai pesannya terhadap masyarakat khususnya di bidang kesehatan ya dokter ya. Bagaimana seharusnya masyarakat bertindak kemudian juga menjaga kesehatannya seperti apa? Ya, dokter. Terima kasih. Jadi sebagaimana sudah diulaskan di awal tadi ya, banyak dari segi kesehatan daripada
hukum ya, undang-undang maupun dari segi keagamaan. Ya saya selaku tenaga medis dan sekaligus sebagai ketua Ikatan Dokter Indonesia di wilayah Bengkulu ya, menghimbau kepada kita semua saudara-saudara saya yang di Bengkulu khususnya dan Indonesia pada umumnya, marilah kita ikuti protokol kesehatan yang telah dicanangkan untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini. Dengan apa? Tentunya ya kita udah bolak-balik mengulang-ulang ini ya, pakai cuci tangan pakai sabun secara sering-sering ya, sering-sering. Jadi nggak disebutkan 3 kali sehari, sering-sering, sesering mungkin. Setiap sudah memegang sesuatu, apalagi sesuatu itu yang selalu dipegang oleh orang banyak atau publik, maka kita cuci tanganlah setelah itu. Kalau memang dari pasar, kita di pasar itu heterogen sifatnya, orang-orang banyak. Beda halnya kalau di masjid tadi homogen kan, orang masuk dengan udah berwudu segala macam lengkap, udah bersih. Tapi kalau di pasar kan kita enggak tahu. Nah, ini pulang dari pasar mungkin ganti pakaian, ya cuci tangan, ganti pakaian, pakai masker lah. Jadi saudara-saudara saya pedagang di pasar itu tolonglah pakai masker. Memang dalam new normal ini, kehidupan baru ini ya, tata kehidupan yang baru ini memang sesuatu yang baru itu biasanya perlu beradaptasi lagi. Walaupun kata Bung Dempo tadi, ini sudah tradisi lama kita, diulang lagi, ditegaskan lagi. Maka dia sesuatu yang akan dirubah dari yang biasa lama ke yang baru itu perlu adaptasi. Memang agak susah, agak kurang nyaman kalau terlalu pakai masker. Tapi demi supaya jangan penularan ini terus bertambah, tolong pakai masker. Jadi kepedulian, kesadaran dari masyarakat itu sendiri dituntut dalam hal ini. Kemudian daripada itu kan anggapan-anggapan virus ini sangat menyeramkan. Sebagian ada itu yang ekstrim menyeramkan. Jadi mohon ya, kita kan paham ya bahwasanya virus ini ya nggak ada beda sebenarnya dengan penyebab penyakit yang lain, bakteri, jamur ya, virus-virus yang lain itu. Ya tetap kita sudah dikasih rambu-rambu. Ini sifat virusnya. Ini cara penularannya. Ini cara proteksinya. Ikuti aja itu. Ya jangan ketakutan luar biasa sehingga maaf cakap ke masjid yang sebenarnya dibolehkan ya, ada bagian area tertentu boleh ya kan? Ya enggak ke masjid. Tapi tiba saatnya ke mall, rame-rame ke mall. Tiba saatnya rame-rame di tempat wisata, pergi tempat wisata, ke masjid enggak gitu. Nah jadi yang seperti ini ya kita proporsional aja. Jadi himbauan ID sebenarnya dari ID pusat itu, silahkan laksanakan new normal ini, tapi tentunya kalau memang tidak secara global, tapi lihat suatu proporsional daripada penularan penyakit COVID-19 ini per daerahnya. Itu makanya muncullah kebijakan, ada 102 daerah di Indonesia ini yang diizinkan dapat rekomendasi untuk melakukan new normal. Kalau di Bengkulu saya lihat hanya Rejang Lebong lah satu-satunya. Baik. Nah, saya kira itu. Ya sekali lagi, mari masyarakat kita ikuti protokol kesehatan, jangan takut berlebihan. Karena kalau Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian takut berlebihan, stres, menurunkan daya tahan tubuh, antibodinya lemah, maka inilah yang gampang nanti terkena infeksi COVID-19. Saya kira demikian. Ya, baik. Selanjutnya Bung Dempo, pesan-pesannya untuk masyarakat, khususnya masyarakat Bengkulu. Sebelum ke masyarakat, kita ke pemerintah dulu. Iya. Karena pemerintah ini pilar utama pembangunan sebuah negara. Jadi pemerintah dalam hal ini pusat maupun gubernur, bupati, wali kota, kita nih jangan ngomong gitu kan, tapi buat kebijakan yang ada indikatornya. Tadi misalnya kita bicara kesehatan, apa indikatornya? Lengkapi kebutuhan dasarnya, APD, masker, terus siapkan. Oh butuh anggaran, Provinsi Bengkulu itu sudah dianggarkan 30,5 miliar. Tapi sampai detik ini gubernur belum juga belanja. Artinya kan ini gubernur tidak sesuai protap. Nah itu pertama. Yang kedua, masyarakat itu butuh tauladan agar dia mematuhi apa kebijakan pemerintah. Contoh, tidak boleh berkerumun, maka tolong dong pemerintah jangan berkerumun, ya kan? Kalau warga nggak boleh berkerumun tapi dia berkerumun kan nggak ada tauladannya. Ini yang membuat masyarakat membantah dan melawan kebijakan tersebut, sehingga masyarakat mencueki kebijakan. Masyarakat diminta lakukan new normal tapi pemerintahnya nggak new normal,
Inilah yang sering salah kaprah. Sehingga masyarakat menganggap bahwa pemerintah ini omong doang. Cuman bisa memerintah, nggak bisa menjalankan. Nah ini. Yang kedua, untuk semua warga Provinsi Bengkulu khususnya, kita mari lakukan kegiatan dengan sesuai bidang masing-masing. Yang dokter jalankan misi kedokterannya, yang ulama jalankan misi keulamaannya, yang pemerintah jalankan misi pemerintahannya, yang masyarakat kerjakanlah sesuai dengan kemampuan masing-masing, dengan tetap menjalankan budaya kesehatan kita. Saya mengatakan ini bukan protap, tapi budaya. Budaya kesehatan kita, apa itu cuci tangan, pakai masker, itu budaya kita, bukan protap dari luar negeri begitu kan. Jangan sampai kita ini mengimpor protap orang, tapi kita mari gunakan protap kita masing-masing. Nah, kemudian jangan taruh takut dengan virus ini. Karena kita sudah pernah menghadapi virus lebih bahaya lagi, ada HIPS misalnya. Itu sangat banyak sekali yang terkena kan. Dulu ada namanya virus SARS, flu burung dan lain-lain. Bahkan kita ini pernah kena cacar gitu kan. Setiap orang pernah cacar gitu kan. Nah, jadi kata dokter, seseorang itu pasti kena cacar sekali seumur hidup. Berarti pasti kena kan? Kenapa kita takut dengan corona yang belum pasti kena gitu. Nah, masyarakat Bengkulu khususnya, mari lakukan kehidupan kita seperti sedia kala dengan tetap optimis menatap masa depan kita. Yang terakhir, saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Bengkulu bahwa kematian itu bukan karena virus corona, tapi karena memang takdir yang Maha Kuasa. Jadi kita harus yakin kepada Allah bahwa kita hidup ini untuk dunia dan untuk akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustadz Farhan. Ya, terakhir sesungguhnya apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Sapradi dan Bung Dempo sudah mewakili, maka saya juga ingin mengingatkan kepada masyarakat dan kita semua, ya tetaplah melaksanakan amalia ibadah seperti biasa. Kalaulah nanti mau menjalankan ibadah di masjid, silakan tak memperhatikan semua, saling mengingatkan. Kenapa? Karena terkadang kita mau melakukan, kita telah mengikuti aturan, kita sudah mencoba taat pada fatwa, tapi ada di antara kita yang tidak melakukan atau tidak ikut aturan. Bisa saja setiap masjid melakukan membuat spanduk di print. Nah, untuk pelaksanaan ibadah, satu misalkan semua wajib menggunakan masker, kedua mencuci tangan sebelum masuk masjid, ketiga tetap membawa sejadah masing-masing, lalu menjaga jarak safnya lurus tapi agak direnggangkan. Nah, ini dibuat secara tertulis karena kalau kita hanya lisan, kadang kan jemaah ada yang OKP itu orang krepala itu kan. Iya, banyak kita ini kan OKP. Jadi dikasih tahu ngeyelan. Maka itu sudah tertulis. Jadi sebelum masuk masjid nampak. Pokoknya kita akan melaksanakan ibadah seperti biasa sekarang. Tapi tetap karena masih kondisi pandemi, ini aturan dibaca. Jadi pengurus sampaikan. Nah, misal ketika sholat Jumat masih dilaksanakan, sebelum khotib naik mimbar, pengurus mengambil posisi menyampaikan masalah siapa yang khotib, siapa berapa kas, nah disampaikan lagi, terus diingatkan terus. Nah, dan juga siapkan masker kalau ada yang tidak menggunakan masker. Wabil khusus kepada masjid yang memang jamaahnya sudah terukur, orangnya itu saja, kan lebih enak kita ngomongnya. Nah, berbeda ketika masjidnya yang lintasan, jalan poros, maka itu kan nanti akan banyak orang datang. Nah, yang tidak semua di tempat itu. Nah, oleh karenanya memang kita juga tidak perlu berlebihan, semua itu proporsi saja. Ya, virus ini kalaupun ada ataupun dianggap tidak ada, ya harus bijak juga. Jangan kemudian kita mengatakan oh itu tidak ada, itu hanya buatan saja. Tidak mungkinlah kita se-Indonesia ini mau dibodohi misalkan. Maka bijak saja, proporsi saja, tetap jaga kesehatan, kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat, begadang kalau tidak ada artinya kata Bang Haji Roma, ya jangan lagi kan. Nah, menambah imun, ya selain imun ya iman. Ya, selain ada obat juga tobat. Nah, mudah-mudahan kita semua terhindar dari apa yang menjadi wabah corona ini. Semoga masyarakat kita juga bisa terus menyadari, memahami dan mematuhi. Semoga Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ini terima kasih untuk Dr. Syafriadi, kemudian juga untuk Bung Dempo, Ustadz Ahmad Farhan ini telah memberikan informasi-informasi dan pendapat-pendapatnya masing-masing mengenai kebijakan new normal ini. Dan tentunya selalu kita harapkan semoga pandemi virus corona
ini cepat berlalu ya, cepat berakhir khususnya di Indonesia, Bengkulu maupun di seluruh dunia karena ini menjadikan masalah dunia juga ya, masalah global. Dan tentunya untuk masyarakat pesannya jangan terlalu panik ataupun terlalu khawatir mengenai COVID-19 ini, namun juga jangan menyepelekan. Dan tentunya kita akan tetap untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian juga sesering mungkin mencuci tangan dan menjaga imun tubuh kita masing-masing. Dan tentunya pendengar ataupun pemirsa dimanapun Anda berada, ini akhir dari perbincangan kita mengenai kebijakan new normal ataupun kontroversi new normal hari ini. Dan saya Indah Septirsani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.